Mon, perkara muncungmu yang sok tahu buat makin memperkeruh rumah tanggaku. Kayaknya di media dia kalem deh. Sudah menggugat Insan nih di Medan. Aku mau minta pendapat Insan dulu aja nih. Gimana nih? Udah digugat akhirnya. Ih, sedih loh mukanya, udah gak tersenyum lagi loh Insanul Fahmi ya. Kalau saya sendiri sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama Inara ya, biar jadi ini skupnya kita kerucutkan bahwasanya ini memang jadi masalah yang harus kita selesaikan antara saya dengan Mawar, itu aja. Udah bikin gugatan, apa faktor apa kira-kira menurut lo? Apa karena ada orang kemarin tuh yang namanya Wahyudi atau gimana? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Sebelum kita memulai video ini, seperti biasa aku pengen sedikit promosi ya. Nah, ini dia produk yang buat ngelindungin kulit kalian teman-teman dari paparan sinar gadget maupun matahari. Cara pakainya tuh simple banget teman-teman, bisa langsung aja taruh di tangan tuh, lihat tuh, dia langsung cair ya. Nah kalian tinggal taruh dulu ini. Buat teman-teman yang mau beli, ini teksturnya ringan banget, teman-teman langsung aja cek di bawah video ini, atau kalau misalnya di bawah tag video ini nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi teman-teman. Ya hari ini kita bakal ngebahas soal perkembangan kasus Insanul Fahmi dengan Mawar. Menarik banget, ternyata Mawar sudah ketok palu nih. Dia sudah melaporkan di PA Pengadilan Agama untuk menggugat cerai Insanul Fahmi. Padahal Insanul Fahmi pede banget bisa balikan dengan sosok Mawar. Nah, kalau mereka udah gugat cerai berarti waduh, takutnya bisa pidana nih ya Insanul Fahmi. Soalnya nikah tanpa izin istri, nikah siri ya. Laporannya bakal bisa naik dan ya akhirnya Insanul Fahmi ketangkep. Ya itu aja teman-teman singkatnya. Langsung aja kita masuk ke videonya langsung biar aku jelasin. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Salah satu media, Okezone Celebrity, itu mengungkapkan bahwa di tanggal 27 Februari 2026, Wardatina Mawar resmi gugat cerai Insanul Fahmi di PA Pengadilan Agama Medan, teman-teman. Jadi udah resmi ya, akhirnya setelah Insanul Fahmi ini pede banget tidak akan digugat cerai Mawar, akhirnya Mawar menetapkan ya udah tinggalin lah Insanul Fahmi. Karena buat apa mempertahankan sebuah hubungan kalau dalamnya aja sudah rusak gitu. Dan akhirnya ini wartawan langsung mengkonfirmasi ke Insanul Fahminya langsung lewat video call ya sepertinya. Mawar resmi gugat cerai Insanul Fahmi mengaku terkejut. Oke, kita dengerin. Dan hari ini heboh nih terkait masalah Mawar sudah menggugat. Sudah menggugat Insan nih di Medan. Aku mau minta pendapat Insan dulu aja nih. Gimana nih? Udah digugat akhirnya. Ih, sedih loh mukanya, udah gak tersenyum lagi loh Insanul Fahmi ya. Kalau menurut dari aku sendiri sih ya jalanin aja, tempuh aja prosesnya. Nanti kita lihat ke depan gimana. Tapi Insan kaget gak sih bahwa Mawar kan pada akhirnya membuktikan ucapannya. Padahal kan di sini masih dalam proses mencoba untuk bertabayun, berkomunikasi dengan baik segala sesuatunya gitu San. Yang penting kan kita udah ikhtiar semaksimal mungkin, kita sudah optimalkan. Ya aku dari awal memang udah naruh rasa ikhlas juga supaya nggak begitu kecewa sih. Berat. Mawar memutuskan untuk menggugat Insanul secara resmi. Artinya kan masih ada Inara nih. Wis. Iya, cadangan. Artinya Insanul berarti sekarang fokus ke Inara nih, karena Mawar sudah nggak mau nih. Tadi kan pengennya dua-dua nih bersanding dengan Insanul. Jadi seperti apa mungkin Insanul? Enggak lah, kalau kayak gitu nggak ada bahasa cadangan atau apapun itu. Menurut saya itu bahasa yang kurang tepat ya untuk dikatakan seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya ini nggak ada kaitannya sama Inara. Ya, biar jadi ini skupnya kita kerucutkan bahwasanya ini memang jadi masalah yang harus kita selesaikan antara saya dengan Mawar, itu aja. Keren banget Insanul Fahmi ngelindungin Inara ya, biar fokusnya nggak ke Inara lagi nih ya. Oke, kita lihat statement dari netizen ya. Gimana gak gugat cerai? Mawar diserang, diintimidasi dari pihak IF dan IN.
Apalagi pengacaranya yang menggebu-gebu itu ya, menurut aku teman-teman. Akhirnya ya manas juga sih Mawa. Tapi beda dengan pemikiran Insanul Fahmi. Insanul Fahmi punya pemikiran di mana itu bukan dari pengacaranya atau orang-orang terdekat dia yang manas-manasin Mawa, tapi ada seseorang yang akhirnya membuat Mawa ini menggugat cerai Insanul Fahmi. Ini dia statementnya. Ada provokator. Insanul Fahmi sebut pihak yang manas-manasin Mawa. Siapa yang manas-manasin Apa Insanul? bro menurut lo yang bikin seorang Mawa tiba-tiba berubah? Tadinya mau ngasih lo kesempatan, ternyata Siapa? udah bikin gugatan. Apa faktor apa kira-kira menurut lo? Apa karena ada orang kemarin tuh yang namanya Wahyudi atau gimana? Mungkin ya itu bisa jadi salah satunya sih, bisa jadi salah satunya. Kemudian juga ya akun-akun gosip yang terus memberikan narasi-narasi yang coba memprovokasi, itu juga sih. Ya satu sisi aku ngerasa paham lah ya, karena ya Mawa juga sedikit banyak pasti ada rasa kecewanya, bukan sedikit banyak ya, bahkan banyak rasa kecewanya. Jadi menurut aku ya pasti dari dianya sendiri sensitif, kemudian ada berita-berita yang mungkin narasinya sudah dilebih-lebihkan, kemudian ada keterangan-keterangan dari orang-orang yang pansos kayak Cie, ya kan? Jadi menurut aku ya kurang baik lah dari situ. Sebelumnya udah ada ekspektasi belum sih kalau bakalan digugat sendiri, atau emang gak menyangka ini semua terjadi karena Insan sendiri mikirnya ini semua akan baik-baik aja gitu? Kalau semua case sudah aku coba pertimbangkan dan aku ekspektasikan bahwasanya dengan pasti ada, bisa jadi ada hal tersebut, tapi ya memang kalau dari aku sendiri coba naruh rasa ikhlas dan sambil ikhtiar juga pastinya. Padahal kemarin lu udah dapet angin segar ya, lu bisa main sama anak, ngajak anak gitu. Itu kan saat itu lu bilang lu optimisnya udah ada angin segar untuk berdamai, tapi tiba-tiba berubah gitu. Gimana bro perasaan lu bro? Ya karena ini udah terlalu lama, udah melelahkan juga, udah capek. Jadi kayak satu sisi ya ikhlas, satu sisi ya coba aku sambil mengedukasi juga, sambil memberikan pengertian juga, itu sih. Oke, kita sedikit ngebahas sosok Cie yang dimaksud, yang diduga Insanul Fahmi. Ternyata Insanul Fahmi ini kesel tuh guys sama sosok ini. Dugaan aku ini chatannya si Insanul Fahmi ya, dugaan ya, masih dugaan. Karena di sini namanya ditutupkan, tapi kalau ada kalimat bang dengan x ya, yang disensor ini cocokologinya Bang Insanul Fahmi mungkin, atau Bang Fahmi cocok tuh, dugaan aku, tapi cuma kita baca ya. Besok aku buatkan LP untukmu ya kawan. Perkara muncungmu yang sok tahu buat makin memperkeruh rumah tanggaku. Kayaknya di media dia kalem deh, tiba-tiba di chat agak kasar ya. Ancaman kekerasan diatur dalam KUHP pasal 336, 368 dan UU ITE pasal 29 UU 1/2024 dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun pemerasan atau 4 tahun ITE. Tindakan ini mencangkup ancaman fisik atau psikis, pemerasan, dan perundungan digital yang menimbulkan ketakutan atau kerugian. Nah, sayangnya sosok si Yudi ini teman-teman, dia tuh lulusan dari hukum. Jadi dia tahu deh ketika dia diancam dengan hukum-hukum kayak gini. Jadi dia ya slow aja gitu. Dan berarti sosok Yue ini pengen ngelaporin, iya berarti. Dugaan aku ya, arahnya ke sana dong. Kita coba lihat ke Instagramnya. Oke, di sini si Yudi juga nunjukin kalau dia punya power loh. Dia punya ilmu tentang hukum. Ya Allah Yud, anak FH 17 toh. Ini kau pale. Izin Wahyudi Pratama SH, sarjana hukum ya. Ketemu lawan yang sepadan nih. Jadi ya dia nggak takut, dia paham soal hukum karena ya dia kuliah belajar hukum guys. Jadi ya mungkin si tersebut bisa melaporkan balik dengan pasal yang tadi dia sebutkan. Ada tindakan pengancaman gitu kan. Ngelaporin. Sampai ditunjukin loh videonya. Videonya sudah aja ya. Oke, next. Ya cuma itu aja sih yang ditampilkan dari story-nya si Yudi ini teman-teman, bahwa Insanul Fahmi ini udah mulai ngancam-ngancam ya. Nggak seru mainnya ancam-ancaman ya. Kita lanjut lagi, pertanyaan ke wartawan, bukan soal ego tapi soal masa depan anak. Ini pesan Insanul Fahmi untuk Mawa.
kasih pesan-pesan. Jangan sampai ada kalimat monyet lagi nih. Takut banget saya ya. Terjadi pasti ada korban. Bukan hanya kamu sama Mawa tapi anak. Bisa gak kamu sekali lagi meminta Mawa untuk berpikir lagi tentang anak deh. Buang dulu segala macam bentuk ego, San. Pasti. Kalau sekarang ini aku coba terus mengedukasi, terus memberi pemahaman bahwasanya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan karena ego. Aku juga turunin ego, semua pihak nurunin ego. Karena menurut aku tidak baik sih kalau misalnya harus sampai berpisah gitu kan. Karena ya tadi ada anak, kemudian kita juga masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan itu sih. Bang Intan sendiri mungkin setelah adanya gugatan ini apa udah ada komunikasi dengan Tamawa sendiri mengenai gugatan tersebut? Ya pelan-pelan kita sambil diskusi dengan kepala dingin sih. Ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya sendiri nggak sih? Kalau dari saya sendiri pasti sampai titik darah penghabisan mempertahankannya. Kalau dari saya sendiri. Tapi nggak tahu kalau dari pihak sana. Makanya kalau dari saya pasti coba masih ikhtiar lah. Masih ikhtiar. Nah, kita bahas Mbak Mawa resmi mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Medan. Insya Allah yang terbaik buat mereka bertiga. Ini dia komentar lawyernya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, banyak yang notice nih terkait masalah Mbak Mawa hari ini resmi mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Medan ya. Ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah langkah yang terbaik buat Mbak Mawa, Langkah terbaik. buat Mendukung. Bang Insanul dan buat mungkin Mbak Inara juga ya. Jadi kalau memang sudah diputuskan dengan mengajukan gugatan cerai, kemudian nanti resmi inkrah bercerai, biar ini adalah mungkin jalan yang terbaik yang sudah Allah tentukan gitu, yang sudah Allah takdirkan jodohnya Mbak Mawa sama Bang Insanul ya sampai di sini gitu. Dan tinggal kita doakan semoga Bang Insanul dengan Mbak Inara juga fokus ya membina rumah tangga yang insya Allah kita doakan ke depannya menjadi keluarga yang jauh lebih baik ya, rumah tangganya. Oke, berarti ya pengacaranya juga lawyernya nggak memasalahin ya apa keputusan dari Mawa untuk menggugat cerai si Insan ini ya. Kalau dipikir-pikir, kenapa Insan seolah nggak terima banget ya digugat Mawa dah? Padahal dia sendiri kecintaan banget sama Inara sampai mewek-mewek di podcast belain Inara. Dan lebih di luar khayalannya, Inara tahu lakinya masih ngerayu-rayu bini sah gitu. Masih tetap aja pengen jadi madunya. Selicik apa sih rencana Inara dan Insan ke depan ini? Iya. Dia aku nggak tahu sih kenapa Insanul Fahmi ini kayak dia pengen banget mempertahankan hubungan Mawa sedangkan Mawa udah nggak mau lagi gitu. Atas ya resiko lah, dia harus terima resiko apa yang terjadi di masa lalu karena dia udah mengambil keputusan A. Dia nggak mikirin ke depannya, apalagi seorang bisnis ya, pembisnis nih. Harusnya bisa mikirin ke depannya, dia malah mikirnya simple. Tahu nggak sih jawabannya apa? Dia jawabannya ya udah nanti tinggal izin aja sama si Mawa. Tapi sebelum izin malah udah ketahuan duluan. Itu kesalahan terbesar dia. Kak, percaya nggak ada pernikahan siri itu? Menurut kakak? Gue nggak percaya. Oh nggak percaya? Oke. Nah, kalau kakak sebagai temannya Mawa, percaya? Ya agak kalau gue sih gini, kalau memang buktinya itu ada udah pasti dikeluarin di awal. Menurut kakak ya. Iya juga ya. Kenapa mereka kekeh nih nahan hujatan dari rujakan dari netizen gitu kan? Ya iya gitu loh. Karena gue loh yang percaya. Ya kalau aku gini, kenapa lama? Secara logika orang itu kalau misalkan kita benar dan kita nggak salah, itu bukti akan dikeluarkan di awal. Apa yang ditunggu? Yes. Apalagi yang ditunggu ya? Soalnya udah kena serang nih. Bahkan nggak hanya Inara, itu sampai anaknya Inara pun ikut nih karena kesalahan netizen gitu kan. Saya menilai ya udah, saya berkesimpulan bahwa saudara M sendirilah yang berupaya untuk menggoreng perkaranya. Jadi ya udah, nggak ada masalah itu.
kita sudah tahu sifat karakternya seperti itu. Nah, saya cuma mau bilang sama si Insan ya, udah kau tinggalkan aja nih. Untuk apa ini? Tinggalin Gak ada aja. guna. Ya kan, kalau ada istri yang tidak bisa nurut sama suaminya, lebih baik kau tinggalkan. Banyak ribuan lebih baik daripada dia. Bang Insan sendiri kan memang sudah digugat oleh Mawar. Ya. Kalau dengan Inara sendiri status pernikahannya seperti apa sekarang? Nah, saya nggak mau masuk ke wilayah itu karena kenapa? Itu kan merupakan wilayah personal ya antara Insan dengan klien saya Inara. Jadi saya biarkan mereka yang menentukan aja sikap. Nah, cuman saya mau pastikan lebih baik Insan kau tinggalkan, nggak ada guna ini ya. Kau pertahankan juga nggak ada guna karena 7 tahun bersamamu. Mungkin waktu susah bersamamu, sekarang udah dia bisa mandiri, dia injak kepalamu. Udah biarin aja lah. Biarin aja, lebih baik kamu bersama dengan klien saya yaitu Inara Rusli. Udah jelas itu. Lebih baik sama klien saya ya. Klien saya 1000 kali lebih bagus dari saudara. Lihat, pengacaranya malah waras-warasin kan. Gak ada asap kalau gak ada api gitu kan. Ya ini apinya kan, manas-manasin akhirnya. Coba gimana mau maafin? Dan udah tinggalin aja itu. Tinggalin. Lebih baikan Inara. Ya itulah. Tapi nggak apa-apa kan, semua orang boleh berstatement ya. Seru banget kayak gitu info terupdate-nya ya teman-teman. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Aku izin undur diri dulu. Kita sebagai netizen harus sabar-sabar ya. Aku di sini cuma menginformasikan aja. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.